Oke, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, kita main tebak-tebakan dulu kali ya, biar asik ya. Gue pengen tanya sama kalian semua para Ngelantur Corps, siapa sutradara yang dijuluki sebagai The Master of Suspense? Gue kasih waktu 3 detik ya. 3, 2, 1. Ya, gue yakin kalian salah semua ya. Enggak lah, sebenarnya ini gampang banget sih pertanyaannya. Alfred Hitchcock, ini emang orang dewa ya, udah dari zaman bahla, bahkan film-filmnya itu dijadiin referensi untuk para sutradara horor. Bahkan semua sutradara yang ada di Indonesia yang sering nanganin film horor, gue yakin pasti sering banget ngelihat film-filmnya Alfred Hitchcock gitu sebagai bahan pembelajaran. The Bird, Stranger on a Train, Vertigo, itu deretan film-film masterpiece-nya Alfred Hitchcock yang bisa bikin jantung kita mantep sekali. Tapi ada satu film yang paling influential dibandingkan yang lain, paling ikonik dibandingkan yang lain, dan kita bakal bahas kali ini. Kalian tonton full videonya sampai habis karena ada plot twist yang super duper. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen Old But Gold. Ya, buat kalian yang baru pertama kali datang di video segmen Old But Gold Ngelantur gitu, di sini kita akan mengorek-ngorek gitu harta karun terpendam yang udah ada sejak zaman dahulu, yaitu film-film jadul ini yang ternyata kualitasnya gila-gilaan gitu. Dan kita udah bikin beberapa dari dulu, coba cek aja video-videonya ya. A Clockwork Orange kita pernah bahas, Seven Samurai, bahkan film The Last Temptation of Christ yang bener-bener kontroversial parah gitu. Di komen-komennya malah para debat agama. Kalian bisa tonton nih videonya. Nah, gue udah cek komen-komennya, selalu kan biasa di akhir video Old But Gold gue bilang, ayo rekomendasi ke gue mau bahas di Old But Gold tuh apalagi nih filmnya. Ternyata banyak juga dari kalian yang ngepengen gue bahas Psycho tahun 1960. Ini film sebenarnya udah gue pernah mention beberapa kali di video-video pembahasan gue. Waktu itu gue pernah bahas mengenai plot twist, tonton pembahasannya juga. Dan top 5 the greatest villains of all time, salah satunya adalah karakter utama dari filmnya Psycho 1960 ini. Ya cuman kali ini gue pengen bahas, mengulik lagi dari keseluruhan filmnya. Kenapa ini film masterpiece parah, kenapa ini film suspense-nya gila-gilaan. Dan seperti biasa ya, kalau bisa sih kalian nonton dulu nih filmnya sendiri, kalian dapetin experience gila-gila suspense-nya itu, baru tonton pembahasan gue biar lebih ngerti loh. Oh gini loh cara si Alfred Hitchcock tuh membuat sebuah film, merangkai, mengcrafting sebuah film menjadi suspense ini gitu. Nah, gue pengen kasih dulu sebenarnya film Psycho 1960 ini yang paling unik tuh gue liat trailernya. Jadi kalau kalian perhatiin trailer biasanya 3 menit, 2 menit gitu kan. Dan biasa berisikan konten-konten klip-klip highlight scene-scene kerennya biasa dari film gitu. Nah, lu bayangin ya, film Psycho 1960 ini kalau lu cek di YouTube itu trailernya itu 6 menit, bos, ya. Dan tidak ada satupun scene dalam filmnya yang dimasukin di trailernya. Jadi bener-bener lu bakal ngeliat di trailernya itu si Alfred Hitchcock sebagai sutradara, dia presentasi aja gitu mengenai tempat Bates Motel yang menjadi set lokasi utama dalam filmnya Psycho 1960. Dia terus dia ceritain tuh di awal-awal lu bisa lihat, "Good afternoon. Good afternoon. Here we have a quiet little motel," gitu kan, dengan cara ngomongnya dia, karismanya dia. Lu lihat lah dari mukanya si Alfred Hitchcock itu kan gendut, matanya itu ngeri pak. Emang gue udah kelihatan, ini orang emang suka bikin horor nih kayaknya. Dari mukanya udah kelihatan gitu. Dan lu bisa lihat hitam putih, jadul banget. Terus dia presentasi ini lokasi kamarnya emaknya si Norman Bates di sini sampai yang terakhir tuh sampai 6 menit lu bayangin ya. Dia terakhir ngomong the bathroom. Karena memang bathroom ini, tempat kamar mandi ini akan menjadi lokasi yang paling ikonik, scene paling ikonik sepanjang masa dalam dunia perfilman horor gitu. Dan trailernya tuh diakhiri dengan dia ngebuka tirai, ditarik gini, seret, abis itu langsung cut tuh ke scene cewek teriak, wah gitu kan, terus abis itu Psycho judulnya muncul, tereng. Memang keren parah trailernya, unik banget dan jenius buat gua. Dari trailernya udah memberikan setup untuk build momen penonton bisa takut untuk menonton filmnya, apalagi lu nonton filmnya. Dan kita bakal bahas kali ini mungkin agak beda sama segmen Old But Gold sebelumnya. Kali ini mungkin kita lebih ke chronological order gitu. Kita bahas scene per scene karena ya ini kan film suspense ya. Suspense-nya itu memang dari scene ke scene itu meningkat terus. Jadi memang kita butuh bahas dari awal nanti baru sampai ke akhir plot twist-nya. Ya untuk gambaran singkatnya ya ini menceritakan seseorang bernama Marion Yola, bukan ya. Marion di sini memang mencuri 40.000 US dollar dari bosnya pokoknya. Gampangnya gitu deh. Abis itu dia bawa kabur terus ketemu Bates Motel gitu kan. Tapi pas di situ ya dia harus mengalami sesuatu
sesuatu yang sangat-sangat mengenaskan karena ada satu sosok mengerikan dalam Bates Motel. Sesimpel itu sinopsisnya. Cuman kali ini kita bahas dari scene pertama aja dulu. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi film ini gitu? Jadi dari awal scene lu bisa lihat landscape satu kota. Jadi wide gitu ya. Habis itu kita dibawa masuk ke dalam satu jendela khusus nih. Masuk dalam satu apartemen, digerakin kameranya, lu kita ngeliat sepasang kekasih lagi enak-enak ya dalam satu kamar situ. Itu hal yang cukup menarik untuk kita perhatikan karena sebenarnya scene yang di awal ini adalah pendalaman karakternya. Kalau kalian nanya, ya ini kan film kayak horror, apa sih motifnya si Marion tuh nyuri uang gitu? Ya sebenarnya gara-gara opening scene ini, lu bisa lihat ketika dia barengan sama pacarnya ini, ya kita dikasih lihat dialognya kan. Si pacarnya ini harus lunasin utang bapaknya yang udah meninggal, terus dia harus bayar tunjangan mantan istrinya karena dia udah divorce gitu sama istrinya. Dan itu yang melatar belakangi akhirnya si Marion ini, ceweknya ini yang single, yang sebenarnya single tapi pengen nikah, ngajak nikah si pacarnya ini yang namanya Samuel, kita panggil aja si Sam ini ya. Akhirnya dia nyuri gitu. Dan kita lihat lah di adegan ketika dia nyuri di kantor properti. Jadi dia emang kerjanya di kantor properti dan diperlihatkan ada satu transaksi lah antara bosnya sama satu orang gitu. Nah, satu orang ini mau beli properti gitu. Tapi ya tololnya si orang ini bayar ke Marion ini dengan cash gitu. Padahal si bosnya udah bilang, "Lu yakin lu mau bayar cash ini $40,000 gitu?" Dimana ya tahun 1950-an tuh kayak itu mahal banget men. Tapi dia bilang, "Ya gue percayalah sama si Marion gitu." Makanya dia bayar cash, dikasih cash. Dan si Marion yang kita udah lihat dari latar belakangnya tadi, ya dia curi lah. Dia pulang ke rumah, dia bawa kabur naik mobil. Nah, di sini sebenarnya awal permasalahannya. Suspense-nya dimulai tingkatan dari yang pertama nih. Dari yang pertama ya kita udah bener-bener ngeri banget. Dimana kalian bisa lihat ketika si Marion ini udah bawa koper gitu kan, naik mobil mau keluar kota gitu ya. Lu bisa lihat ketika lagi lampu merah tuh anggapannya, si bosnya itu jalan di depan mobilnya, lagi nyebrang jalan. Dan lu bisa masuk ke perspektifnya Marion dimana lu abis nyuri, terus lu lihat bosnya, dan bosnya juga dikasih lihat lagi dengan lagi-lagi ya balance symmetrical, bener-bener di tengah sini si bosnya ngeliat gini. Kita jadi dari perspektif di balik mobil itu kita lagi nyetir gitu, kita kayak jadi Marionnya. Terus habis itu si bosnya kayak bingung kan. Habis itu si Marion juga. Nah, pas si Marion ekspresinya berubah, mulai panik, musiknya main. Bernard Herrmann sebagai the composer itu dewa, itu genius parah men. Lu bisa lihat ketika perubahan mukanya si Marion yang awalnya panik, makin panik gara-gara ngeliat bosnya di depan, itu baru masuk tuh musiknya tuh. Jeng 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 dong dong jeng 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 pakai dialog kan jeng 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 jeng. Itu gila. Gue pertama kali nonton sampai gue beberapa kali nonton film Psycho 1960 ini, gue udah ulang-ulang tetap aja gue dapat suspense-nya gitu. Dan ketika dia lanjutin perjalanan, terus hujan, lu bayangin ditambah lagi hujan malam-malam gitu kan. Lu dikasih lihat muka dia. Nah, yang gue suka di sini eksposisi cerita apa yang terjadi sama bosnya ketika kehilangan duitnya. Kan itu kan kita pengen tahu. Tapi uniknya di sini Alfred Hitchcock itu nggak ganti scene-nya. Tetap kita fokus di Marion. Cuman back sound-nya doang yang diganti suara-suara bosnya yang udah kehilangan duitnya. Weh. After all, Cassidy, I told you, all that cash, I'm not taking the responsibility. Duit gue hilang nih, gimana nih? Panggil polisi atau gimana. Nah, itu cuma dari segi suara, tapi scene-nya itu tetap di mukanya Marion. Jadi kita lihat dapat dari kepanikan Marion, dan kita dapat cerita eksposisi di balik itu gimana ceritanya si bosnya ini kehilangan duitnya. Dan ketika dia ngendarin di saat hujan, lu sumpah itu bener-bener ngeri loh. Lu bisa lihat dari windshield yang hujan deras, lu bayangin hujan badai gitu kan. Lu cuma bisa lihat mobil yang di depan itu kayak dari lampu-lampu kecil gitu. Jadi lu nggak tahu kayak ini mau nabrak atau enggak kan. Ditambah lagunya tadi jeng 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 jeng. Abis itu si Marion kayak gitu kan. Kita kayak anjing ini jangan sampai nabrak gitu loh. Sampai akhirnya dia berhenti di tengah jalan. Ya lu bisa lihat dia tidur sampai besok paginya didatengin polisi ya. Ditanyain tambah panik lagi gitu kan. Lu udah habis nyuri duit orang didatengin polisi gitu kan. Ya singkat cerita si Marion ini akhirnya demi menghindari polisi dia bener-bener beli mobil baru men. Beli mobil baru tapi polisinya tuh masih bisa liatin dia dari kejauhan gitu. Dan itu yang bikin gue kayak anjir, perasaan gue gak enak banget. Gue langsung masuk ke perspektif Marion, kayak gue inget banget gara-gara nonton film Psycho 1960. Gue inget ketika gue masih bocil dulu ya, gue pernah nyuri buku di Gramedia ya. Ya semoga polisi nggak nangkep gue gara-gara ini ya. Ini kan pas kejadian lama ya. Jadi pas gue masih bocil, gue inget banget sama bokap gue sama nyokap gue gitu. Bokap gue lagi mau beli buku gitu, lagi bayar di kasir gitu. Terus gue masih bocil banget, sumpah. Ini gue masih SD kelas 1 berapa lupa lah gue. Terus gue kayak lihat buku buku Gramedia gitu kan. Gue bawa, gue masukin kantong belanjaan. Nah terus gue inget banget ya, ketika keluar dari Gramedia itu ada satu orang tuh yang ngeliatin gue gitu. Lu ngerti lah, ketika lu ngelakuin sesuatu yang salah terus diliatin orang lain, itu seberapa ngerinya men. Itu
tense kan jantung tuh udah kayak mau copot gitu. Nah, gue langsung track back ke situ, gue langsung nostalgia ke arah situ karena gue nonton ini ketika si Marion udah kayak gitu beli mobil baru, polisinya ngeliatin, lu bayangin dengan jarak yang cukup jauh, shotnya wide angle, terus polisinya kayak nyender di mobil begini kan, habis itu kayak ngeliatin gini, kacamatanya hitam lagi. Itu kan ngeri banget anjir. Jadi tingkatan suspense tuh berasa gitu. Dari yang awalnya di mobil masih berasa nggak enak, ketemu bosnya, ketemu polisi, dan kita dapat restingnya akhirnya. Ya, kita dapat resting ketika suspense-nya udah gila-gilaan dengan musik yang gila-gilaan. Akhirnya dia nemu sebuah motel ya, Bates Motel, dan ini sebenarnya karakter utama kita di sini gitu. Kita diperlihatkan sosok bernama Norman Bates yang awalnya ya orang polos, punya karisma yang cukup baik, orangnya positive vibes banget lah. Ini Anthony Perkins sebagai aktor emang menurut gue dewa banget ya. Dia di awal-awal kemunculannya bener-bener membuat penonton gak spekulasi aneh-aneh. Nih orang kayak orang baik aja. Dan ketika si Marion ini nginep gitu ya, kita bisa lihat Marion pas ngelihat ke arah jendela, kita bisa lihat tuh ada satu gedung kuno di sebelah motel itu, dimana di jendela itu kayak ada nenek-nenek ya, orang cewek gitu lah ya dari siluetnya gitu. Dan kita bisa lihat percakapan antara si Norman sama mamanya. Ternyata itu mamanya gitu. Mereka debat gitu. Kayak mamanya bilang, lu enak aja ya lu bawa anak cewek sembarangan lu ya. Lu gak boleh main sama cewek-cewek, lu bawa kamar lu gitu. Ya mereka marah-marah berantem berdua gitu. Dan ini adalah sebenarnya red herring. Kalau kalian nanti dalam penulisan cerita ya, ada yang namanya red herring. Itu adalah misleading ke penonton. Jadi penonton dibawa ke direksi yang berbeda. Dan akhirnya nanti plot twistnya gara-gara lu awalnya kena misleading tadi gitu. Nah ini awal misleadingnya, red herringnya dari sini gitu. Ketika kita melihat percakapan perdebatan antara Norman Bates sama mamanya. Meskipun di bagian tengah film ini tanpa musik yang tadi ya, di awal-awal kita dapat suspense-nya ya. Tapi si Alfred Hitchcock ini memang menurutku jenius sekali. Dengan resting pun kita dapat sebuah suspense lewat sinematografi. Dimana ketika si Norman Bates ini ngajak si Marion ini makan malam gitu ya, makan roti sandwich gitu ya, lu bisa lihat di ruangannya itu penuh dengan burung-burung yang udah diawetkan. Dan di situ kita diceritain tuh kayak Norman Bates ini ternyata hobinya ngawetin burung. Ya kan cukup aneh gitu. Gini kok aneh nih orang gitu. Dan Marion juga bilang, ini hobi lu aneh banget gitu ngawetin burung. Dan kita diperlihatkan satu-satu burung. Ada burung gagak, burung hantu gitu ya. Nah, lu bisa lihat ketika si Norman Bates ini ngobrol tentang emaknya bla bla bla, itu lewat pendekatan komposisi rule of third ya. Jadi kalau dalam fotografi itu ada yang namanya rule of third. Jadi si Norman Bates cuma di bagian sini, di bagian yang free space-nya ini, white space-nya ini ya. Nah, ini kalau nggak salah kan kamera yang ini kita rule of third ya istilahnya, yang kamera yang close up kita nih ya kan. Nah, halo. Nah, lu bisa lihat ini kan kita di rule of third lah ibaratnya lah ya. Nah, ini kan ada space yang cukup besar nih. Nah, lu kalau misalnya perhatikan dalam filmnya Psycho 1960 yang di bagian dia makan-makan sama si Marion, lu bisa lihat di bagian space-nya ini itu ada burung hantu yang bener-bener sayapnya besar diawetin. Itu cukup ngeri kalau buat gue ya. Dan ketika gue ngeliat adegan itu cukup lama dengan dia cuma ngobrol doang, kita dapat vibes creepy nih dari si Norman Bates. Padahal awalnya dia nggak ada apa-apa, nggak ada adegan apapun yang bikin kita curiga sama Norman Bates. Tapi cuma lewat satu komposisi itu kita jadi curiga dengan wah, burung hantu ini aneh banget nih scene-nya. Dan sampai kita dapat fakta di mana ya mamanya ternyata kayak bisa bilang sakit jiwa gitu karena dia sempat punya pacarnya meninggal gitu dengan keadaan yang aneh. Dan si Norman Bates nggak mau ceritain. Sampai dia bilang tuh quotes yang paling ikonik dalam filmnya Psycho, sampai beberapa kali dikutip juga di film-film horror lainnya gitu ya. We all go a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. Dia bilang kayak gitu, we all go a little mad sometimes. Itu quotes yang menarik sekali dan memang sering diingat sampai sekarang. Dan itu membuka eksposisi baru terhadap karakter Norman Bates. Nih aneh, pasti ada yang something wrong di sama nih orang gitu. Baru ketika Marion udah mau tidur gitu ya, lebih anehnya lagi ketika dia ngebuka tuh ada lukisan, dibuka, wah ada bolongan. Dia bisa ngintip tuh Marion dari kamar sebelahnya dengan cuman pakai BH doang gitu diintip. Nah, lu lihat, wah ini orang freak banget nih, ini orang aneh banget nih. Dan sampailah kita di klimaks babak pertama, ditandai dengan kematian karakter utama kita. Dan ini yang unik sekali dari film Psycho 1960 dan berkali-kali sekarang diterapkan di film-film lain di mana awalnya ada karakter utama, tapi karakter utama mati digantikan karakter utama yang lain. Itu kan sering ngeliat lah cerita seperti itu. Cuma film Psycho ini pertama kali tuh, gila, dengan si Marion yang dari awal, kita dari awal kan, dari awal sampai ke tengah-tengah film itu Marion terus tuh dari highlight kita. Sampai adegan ketika si Marion ini lagi mandi. Nah, ini adegan yang wah gila. Mungkin top 10 the most iconic scene on cinema history, maybe buat gua top 5 bahkan, karena ini ikonik parah, apalagi dalam genre horor ya, dimana ketika dia lagi mandi gitu ya, kita bisa lihat dari balik tirai ada bayangan yang muncul. Nah ini ya, bayangan muncul dan kita tahu anjing ini pasti ada adegan pembunuhan gitu lah. Kita udah pasti bisa bayangin dengan ada bayangan ya kan, awal dia masih nyanyi dan lu bisa lihat close up-nya, pergerakan kameranya itu suspenseful sekali. Sampai titik pecah, titik klimaks di babak pertamanya ini ditandakan dengan tiba-tiba tirai dibuka, langsung ada satu siluet bayangan dengan rambut yang panjang dan kita identifikasi
mengidentifikasi pertama-tama itu sebagai mamanya si Norman Bates yang awalnya kita kira sakit jiwa nih orang ya. Makanya dia kayak sampai pakai daster, pakai rambutnya panjang dan bawa pisau gini, ngeng. Dan musiknya bermainlah di situ ya si Bernard Herrmann komposisi. Oh, dengan ada yang sangat-sangat tinggi itu. Men, itu anjir bener-bener lu mau nonton 3, 4, 5 kali pun masih lu tetep jantung lu tetep kayak mau copot gitu nonton sini itu. Dan abis itu ditancap cuak berkali-kali kan. Abis itu si Marion juga sampai kayak wah, itu bener-bener ya film-film slasher gue yakin semuanya kebanyakan ambil referensi dari film Psycho ini. Dan tentunya dilanjutkan juga dengan transisi unik gitu, dimana ketika si Marion udah mati gitu ya, darahnya kemana-mana di dalam bed up itu kan. Nah, bed up itu kan ada selokannya tuh. Kita lihat pusaran air masuk pusaran air tuh, dan dari pusaran air itu transisi ke matanya si Marion yang udah tergeletak di lantai dengan mata muka seperti ini tuh kayak mati gitu. Itu ngeri banget, men. Dan dari klimaks tadi kita diperlihatkan lagi dari sisi Norman Bates-nya. Untuk apa? Untuk misleading lagi-lagi ini ke arah audiens gitu. Gimana kita dikecoh sama si Alfred Hitchcock gitu. Kita dibodoh-bodohin gitu. Dimana si Norman Bates pas ngelihat, anjing Marion mati. Dan kita dapat kepanikan dari si Norman Bates. Kita benar-benar lihat anjing ini dia panik gitu ngeliat, mati. Abis itu dia sampai nggak mau lihat lagi, terus dia tutup mulut gini. Saking paniknya, saking kayak ngeliat anjir ini mati nih orang. Dan dia tahu pelakunya siapa, mamanya dia. Karena dia tahu mamanya kan sakit jiwa gitu. Ya singkat cerita paling ada detektif, kalian yang udah nonton harusnya tahu lah ya, detektif swasta yang disewa sama orang yang dicurik tuh ya kan, demi supaya nggak ketahuan pemerintah, polisi gitu kan. Siapa tahu bisa duitnya nanti diambil sama pemerintah kalau misalnya ngurusin polisi gitu. Maka dia sewa detektif swasta, dan detektif swasta ini ya singkat cerita dibunuh juga ya kan. Dibunuhnya juga ini jujur kalau misalnya kita harus perhatikan dari keseluruhan film, menurut gua adegan paling jump scare buat gue pribadi itu adalah adegan pembunuhannya si detektif ini. Kenapa? Karena detektif ini yang awalnya lu bisa lihat naik tangga, dibikin didoli kameranya pelan-pelan gitu ya. Habis itu kamera dengan cepatnya berpindah kayak seperti drone shot gitu ya dari atas gitu ya. Kamera dari atas kita lihat, jadi denahnya kita bisa perhatikan tuh. Ada tangga di sini, dia baru naik ke sini, ada pintu di sini yang terbuka. Ya, dan kita harus memprediksi nih. Nah, ini kejadian suspense ini bakal datang dari arah mana nih? Kejadian mematikan datang dari mana? Dan tiba-tiba ya benar-benar dari pintu yang ini dengan kalau gue bener-bener perhatian detail ya. Gue mundurin sedikit scene-nya. Gue perhatiin yang muncul itu orangnya dulu atau musiknya dulu. Ternyata musiknya dulu. Si Alfred Hitchcock bener-bener dia munculin itunya lagi tuh. Abis ngenge itu baru sepersekian detik muncul dari yang pintu yang terbuka itu, muncul si mamanya Norman Bates ini yang bawa pisau. Bener-bener lu lihat dari drone shot, lu bayangin dari drone shot gitu kan ke arah si itu yang awal dia masih ngajar detektif ya. Abis itu ditusuk. Abis itu kita dikasih lihat close up mukanya dia jatuh dari tangga. Cukup. Wah, gila. Menurut gua memang setiap sinematografi dimanfaatkan dengan sangat baik untuk mendapatkan apa yang penonton inginkan terhadap genre horor. Dan dari segi eksposisi cerita, ketika kita udah mengarah ke momen terakhir plot twistnya itu ya, yang gue suka juga maksudnya gak kasar banget transisi dari cerita yang misleading ini jadi ke plot twist. Nah, ini yang kan gue udah berkali-kali bilang di film-film lain ini yang bermasalah gitu. Yang terakhir yang paling kacau tuh apa film Final Freddy's ya. Oh, itu kan plot twistnya kasar banget gitu. Kayak gak ada bridgingnya. Nah, lu enaknya di sini ya, itu meskipun misleading, sebenarnya kalau dari misleading ke plot twist pun karena memang ceritanya udah bagus gak masalah, tapi dikasih lagi bridgingnya, yaitu apa? Dengan cara karakter utama yang tadi udah mati si Marion digantikan dengan karakter utama yang baru. Itu siapa? Si Layla, kakaknya si Marion. Ini jadi karakter utama baru kita nih dari babak tengah sampai ke akhir gitu. Nah, si Layla ini ya dia penasaran sama si Samuel, si pacarnya si Marion. Mereka berdua ke sheriff setempat untuk kasih tanya nih, ini sebenarnya Bates Motel ini emang ada cewek itu ada mamanya atau enggak sih? Karena kok nggak boleh kasih lihat nih sama si Norman Bates gitu kan kata si detektif SWAT yang sebelumnya mereka ngobrol-ngobrol tuh. Nah, ternyata si sheriffnya ngomong, dibukalah ini the moment of truth, the soft reveal nih istilahnya. Dimana ternyata mamanya Norman Bates, kata sheriffnya itu udah meninggal 10 tahun yang lalu. Dia ikut pemakamannya. Dia ngelihat dengan mata kepalanya sendiri mamanya tuh dikubur. Dan ini menurut gue cukup shock ya untuk para audiens karena ini soft reveal yang pertama ketika kita di misleading, bridgingnya ini. Nah, artinya kita harus menebak-nebak konklusi di akhir tuh klimaksnya apa nih? Kenapa? Berarti siapa nih dari tadi yang kita lihat ngebunuhin orang? Siapa itu? Kalau misalnya si emaknya Norman Bates tuh udah mati gitu loh. Nah, soft reveal yang udah dikasih lihat. Dan yang gue suka lagi, di misleading lagi sama si Alfred Hitchcock, dimana kita diperlihatkan lewat drone shot lagi. Pinternya ya, scene atas si Norman Bates bilang, Mama, kamu harus ada di gudang disembunyiin karena kamu udah jadi suspek tersangka gitu kan, karena kamu bakal dicari-cari polisi.
Please, Mother. No, I will not hide in the fruit cellar. You think I'm fruity? Lah, kan kalau misalnya ada dialog itu kan kita ya, lah ini yang beneran mana nih? Mamanya udah beneran mati atau mamanya masih hidup? Gitu loh. Apalagi dikasih lihat full body mamanya lagi. Jadi si Norman Bates paksa mamanya dimasukin ke gudang, bener-bener digendong, tapi lewat scene atas. Jadi kita cuma bisa lihat daster, ada sepatu, ada rambut itu. Kita lihat dia bener-bener gendong tubuh mamanya itu gitu ke bawah gitu kan, sambil mamanya kayak no, dia nggak mau dibawa ke gudang, nggak mau disembunyiin. Itu misleading lagi dan itu gila men. Baru terakhir kita dapet di plot twist yang menurut gua kayak anjing, ini plot twist salah satu yang terbaik yang pernah gue nonton sih. Dimana ketika si Layla udah nyari-nyari nih mau ketemu sama mamanya Norman Bates nih ya, sampai dia masuk ke gudang. Nah ini scene yang paling gila gokil abis. Mrs. Bates. Ya lu rasain sendiri kan, itu segila apa men. Ketika di scene cuman lihat rambutnya doang, terus di close up ke mukanya Layla lagi mau dapetin ini siapa nih, mamanya kenapa ini, apa yang terjadi gitu. Pas diputer, pas mamanya Norman Bates itu berputar, nyek cek tengkorak. Dan berarti emang mamanya udah mati. Ini mayat mamanya yang kita lihat di gudang, yang dari tadi digendong-gendong sama Norman Bates. Lu bisa lihat scene tengkorak itu berputar, itu ngerinya bukan main men. Pertama kali gua tonton itu gua takut. Sekarang ya udah enggak ya, karena udah berkali-kali gua tonton. Cuma maksudnya pertama kali gua tonton, itu ngeri banget. Pas dia berputar ditambah lightingnya. Yang gua suka ketika si Layla itu pertama kali kaget ngeliat tengkorak itu, dia tangannya sampai begini dan itu menggerakkan ada bohlam di samping, dan itu gua yakin bohlamnya nggak cuman sekedar properti, emang itu buat lightingnya juga tuh di situ. Jadi kayak semacam practical light lah. Practical light yang ditaruh sama Alfred Hitchcock di situ dan goyang-goyang, dan itu memberikan efek shadow di sekitar tengkoraknya. Jadi tengkoraknya bener-bener terang sekali karena bohlam itu, tapi di belakang itu gelap, dan itu jadi tambah tense-nya ngeri banget. Dan akhirnya si Norman Bates datang tiba-tiba kan dengan bawa daster. Ternyata yang dari tadi pakai rambut wig, pakai bahasa itu sebenarnya si Norman Bates sendiri. Bawa pisau gini kan dengan mukanya, dan itu Anthony Perkins. Lu bayangin dari yang tadi gue udah bilang kan, dia kayak charming, good boy, sekarang jadi kayak orang psikopat, kayak orang gila, kayak orang-orang yang dulu masa kecil kayak gitu. Habis itu sampai untung ada yang nyelamatin dia, kan ditahan gitu kan, dia kayak dari mukanya itu, pergerakan badannya, kita lihat nih orang sakit jiwa. Gue kalau misalnya ngeliat scene ini ya, gue bisa jadi gue kira itu dokumenter. Maksudnya gue kira ini orang asli nih. Saking believable-nya si Anthony Perkins acting dia kayak orang sakit jiwa. Dan ya kita tahu di akhir kenapa perubahan transisi karakter dia bisa segila itu. Selain memang kan actingnya yang jago si Anthony Perkins, tapi memang dari segi eksposisi ceritanya kita diperlihatkan ternyata dia DID, dissociative identity disorder, kepribadian ganda. Dan kita diperlihatkan, nah ini kita masuk ke kelemahan dari film ini ya. Meskipun film ini one of the greatest thriller atau horror movie bahkan gitu ya, cuma tetap aja ada kelemahan ya buat gue di bagian terakhirnya. Eksposisi cerita kenapa Norman Bates seperti ini, apa yang terjadi sama mamanya, itu semua diceritain lewat satu orang doang, lewat dokternya, psikiaternya. Dia cuma ceritain gini, oh ternyata mamanya si Norman Bates ini dulu kehilangan suaminya. Nah gara-gara suaminya meninggal itu si Norman Bates udah mulai aneh nih, jiwanya mulai terganggu. Nah ketika mamanya itu ketemu cowok baru, jadiin pacar, Norman Bates ini kehilangan rasa kasih sayang dari mamanya karena mamanya ketemu love baru nih gitu kan. Nah gara-gara itu dia ngebunuh mamanya sama pacar barunya. Jadi Norman Bates yang ngebunuh mama sama pacar barunya ini gitu. Dan gara-gara dia bunuh mamanya, jiwa mamanya itu masuk ke dirinya Norman Bates. Dan ini menurut gue bukan kayak ala-ala supranatural, tapi menggunakan pendekatan sains juga. Dalam artian Norman Bates yang awalnya marah ngebunuh, tapi di akhir karena dia masih muda juga, ya dia ngerasa nyesel. Kenapa gue bunuh mama gue? Mama gue mati gara-gara gue bunuh. Dan lu tahu sendiri, kalau misalnya dalam hati lu ada perubahan kekacauan, penyesalan yang sangat luar biasa, bisa terjadi timbul perubahan jiwa dalam badan lu gitu, dimana jiwa mama lu tuh bisa ada di dalam diri lu untuk menggantikan, replace rasa bersalahnya lu itu. Itu pendekatan sainsnya ya. Dan memang kalau misalnya lu tanya dokter mengenai kepribadian ganda, juga beberapa case ada yang kasusnya seperti ini loh. Nah tapi sayangnya, maksud gua, semua cerita ini cuma diceritakan lewat satu orang di bagian terakhir, lewat satu scene begitu doang. Jadi kayak harusnya bisa dibikin lebih elegan lah eksposisi cerita di akhir. The truth yang terakhirnya itu bisa dibikin elegan. Cuman mungkin karena ini 1960 ya, lagi-lagi ya. Ya sebenarnya nggak bisa dibikin jadi kelemahan yang banget juga ya. 1960 penceritaannya masih terbatas gitu. Masih ada 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun untuk ngedevelop cerita sampai film-film yang hari ini yang kita lihat, ini udah produk-produk dari perjalanan Hollywood dari tahun ke tahun gitu kan. Ya ini 1960
menurut gue udah terlalu gila meskipun eksposisi di akhir seperti itu. Dan yang paling kerennya ya ketika scene shot terakhirnya itu Norman Bates dengan duduk rule of third lagi-lagi white space itu cukup creepy ya. Dia duduk dengan selimut gitu kan. Habis itu dia cuma segini mukanya diem dan ada back sound suara cewek ya. Dia suara cewek yang bilang biarkan mereka melihat kita ada lalat di sini kan. Ya bahkan kita pun nggak berani ngebunuh lalat ini gitu. They're probably watching me. Well, let them. Let them see what kind of a person I am. I'm not even gonna swat that fly. I hope they are watching. Ada suara cewek creepy di balik itu dan itu suara mamanya dalam jiwanya Norman Bates. Dan kita bisa lihat mukanya dia si Norman Bates yang mulai senyum gini. Dan transisi lu bisa perhatikan deh. Sepersekian detik itu berubah jadi tengkorak yang tadi kita lihat. Jadi ada sepersekian detik jadi tengkorak gitu. Itu jenius banget men. Jadi memperlihatkan ya memang dalam tubuhnya Norman Bates ini udah ada 2 jiwa. Dan yang mulai mendominasi itu jiwa mamanya. Karena apa? Sebenarnya jiwa mamanya yang ngedominasi juga dikasih tahu karena mamanya ini nggak suka kalau misalnya Norman ini punya love interest baru nih, punya cewek baru. Makanya ketika Marion datang, itulah yang nge-trigger jiwa Norman Bates yang udah lama tertidur itu mulai bangun. Itu karena ada cewek baru. Jadi eksposisi cerita bagus, lengkap, bagus. Cuma memang sayangnya cuma di akhir doang dikasih lihat ya. Kelemahannya itu aja. Paling kalau misalnya gue cari-cari lagi, paling kayak ketika adegan pembunuhan ya, itu entah kenapa nggak diperlihatkan secara real gore, tusukannya, darahnya. Beda kayak film-film misalnya kayak Tarantino gitu ya, yang benar-benar jelas itu, swak gitu kan. Ya mungkin memang Alfred Hitchcock tahun segitu atau juga mungkin dari ratingnya gue belum lihat ya ini rating untuk umur berapa gitu. Jadi ya kelihatan sih kayak kurang aja mantep. Kalau misalnya bener-bener dadanya muntrat gitu, itu kayaknya lebih ngeri lagi dapat gitu ya. Cuman memang itu mungkin bukan salah Hitchcock maybe ya. Oke, sebenarnya itu aja. Kalau kalian punya referensi film-film lain mengenai Old But Gold ya, kalau bisa di bawah 1990 ya. Nah itu kalian coba tulis di kolom komentar biar kita bikin Old But Goldnya ya. Akhir cerita gue bakal kasih final score ya kayak biasa ya. Untuk Old But Gold ini gue bakal kasih rating untuk film Psycho adalah 9,5/10 alias top Marco Top. Ini ya paling influential, paling ikonik, the OG gitu ya. Dan plot twistnya masa kayak masih bikin sekaget itu. Lu bayangin 1960 berarti berapa tahun sih? 60 tahun ya dari sekarang ya. Ya anggapannya ke 60 tahunan tapi lu masih bisa kaget dengan plot twist semacam ini. Jenius parah gitu. Ya sekarang kan udah banyak yang pakai kepribadian ganda ya, Moon Knight lah kemarin terakhir kita. Ya semuanya menurut gua ini yang bener-bener uji banget lah. Oke, kalau misalnya kalian pengen ikut membership community kita, silahkan join nih member-member kita. Lihat nih orang-orangnya. Bisa dapetin banyak benefit khusus, ada critical thinking cuman 1.000 per hari doang. Lu bayar ngelantur dapat live tambahan gitu ya. Dan yang ngelantur thinking juga banyak banget benefitnya. Ada dapat official merchandise dari ngelantur nih, diskon khusus gratis nih ya. Samurai Vader nih men. Tuh, ini gua gambar pakai tangan gua sendiri ya. Ide original dari otak gua. Jadi kalian bisa beli sebenarnya di linknya gue juga taruh di bawah. Tapi kalau kalian pengen dapat diskon khusus ya tinggal join membership community aja. Jadi dapat double benefit. Grup Telegram juga linknya gue taruh di bawah kalau mau ngobrol sama ngelantur korps lain seputar perfilman dan TV series. Follow Instagram kita juga ya buat update berita terbaru kita ya. Gitu aja. Bye bye semuanya.